Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Asalia Group Universitas Negeri Padang, Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Ella Resma Novika. Saya Resti Rahmadani. Dan saya Mary Rizka Putri. Kami akan membawa syarahan yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah dalam Membangun Masyarakat Madani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Seorang pakar reformasi Indonesia mengatakan bahwa umat Islam saat ini, terkhusus di Indonesia, merupakan umat yang tertinggal, terbodoh, terbelakang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang hebat dan bermartabat. Menurut Abu Al-A'la Al-Maududi, dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan bahwa he is the only one example. Rasulullah merupakan suri tauladan. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Keberhasilan Rasulullah dalam membangun suatu negeri telah tercatat indah dan rapi dalam sejarah peradaban dunia. Kebesaran sifat Rasulullah diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Kebesaran sifat Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, mampu merubah masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pada musabaqah syarhil Quran ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah dalam Membangun Masyarakat Madani. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut menginformasikan dan menegaskan sungguh dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang patut diikuti dengan sepenuh hati. Hal inilah yang ditegaskan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasulullah bagaikan Al-Quran yang berjalan. Lalu hadirin, bagaimana akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang pandai mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut disyukuri walaupun jumlahnya sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang bejat, Masih banyak politisi yang korupsi, masih banyak aparat yang tidak amanah. Kita sekarang berada di zaman moneter yang membuat hidup semakin keteter, ditambah pemuda yang teler dan pemimpin yang kiler. Lalu bagaimana hadirin? Reformasi teraplikasi, sedangkan pemimpin kita mengalami dekadensi. Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang semakin dirasakan. Hadirin yang berbahagia, apa yang harus dilakukan para pemimpin Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting.
Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang 3 cara Rasulullah dalam berdakwah yang berisikan pesan moral kepada para pemimpin bangsa. Yang pertama, Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Yang kedua, Rasulullah senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memberi ampunan terhadap semua kesalahan. Yang ketiga, Rasulullah senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jika hal ini terlaksana hadirin, maka bangsa kita akan makmur, akan berjaya jika ditopang dengan akhlak mulia. Namun bangsa kita akan hancur tersungkur, rusak binasa dan malu terpaksa jika tidak ditopangi dengan akhlak mulia. Oleh karena itu, tingkatkanlah hubungan antara ulama dan umara. Hubungan keduanya harus dekat agar hidup menjadi nikmat dalam penuh berkat dan berdaulat. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, Meredam bukan mendendam, mendidik bukan menghardik. Mengilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Hadirin yang berbahagia, dari syarah yang tadi dapat kami simpulkan, pertama, untuk memajukan bangsa Indonesia, maka pemimpin harus bercermin serta mengambil cara dan strategi Rasulullah dalam memimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Dengan demikian, bangsa kita akan makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun terulur. Yang kedua, mari sebarkan Islam yang mutawasid, toleran dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme. Sebelum kami tutup syarahan ini, kami akan melantunkan sebuah syair. Pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.